Pembacaan Alkitab tanggal 9 Oktober tahun 2024, hari ke-283. Yeremia pasal 3. Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, "Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel? Perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali." Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang akan datang di Sion. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Mazmur 112. Bahagia orang benar. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Matius pasal 5. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu, jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu, jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga,
Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Tema hari ini, pernikahan desain ilahi. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu 6 Oktober tahun 2024. Penjelasan Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai dengan 14. Dalam pasal ini, Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia, menegur Israel yang digambarkan sebagai istri yang tidak setia. Israel telah berpaling dari Tuhan dan melakukan perselingkuhan rohani dengan mengikuti dewa-dewa asing. Meskipun Israel telah berulang kali melanggar perjanjian dengan Tuhan, Tuhan tetap memanggil mereka untuk bertobat dan kembali kepadanya. Ini menggambarkan betapa besar kasih dan kesabaran Tuhan, serta keinginannya untuk memulihkan hubungan yang rusak dengan umatnya. Pernikahan antara Tuhan dan Israel adalah simbol dari perjanjian ilahi yang tidak boleh dilanggar. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur ini menguraikan berkat-berkat yang diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan dan menjalani hidup menurut perintahnya. Orang yang hidup dengan integritas dan kesetiaan kepada Tuhan diberkati dengan kehidupan yang baik, kebahagiaan, dan keberhasilan. Dalam konteks pernikahan, pasangan yang hidup dengan takut akan Tuhan dan mengikuti prinsip-prinsip ilahi akan diberkati dengan pernikahan yang harmonis, penuh dengan damai, kasih, dan kemakmuran yang melimpah. Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 36. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan tentang kesucian dan kesetiaan dalam hubungan, khususnya mengenai perzinahan dan sumpah. Yesus memperjelas bahwa bukan hanya tindakan fisik perzinahan yang salah, tetapi bahkan hasrat dalam hati yang salah juga termasuk dosa. Yesus juga menekankan integritas dalam perkataan kita, bahwa kita harus jujur dan tidak perlu bersumpah untuk menguatkan perkataan kita. Ini mengajarkan pentingnya menjaga hati dan pikiran agar tetap setia dan jujur, khususnya dalam pernikahan. Renungan Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai dengan 14 memberi gambaran tentang bagaimana Tuhan melihat pernikahan sebagai perjanjian yang sakral. Meskipun Israel telah berulang kali melanggar kesetiaan, Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat. Ini mengajarkan kita bahwa dalam pernikahan, meskipun ada kesalahan atau kegagalan, kita dipanggil untuk saling memaafkan dan memulihkan hubungan. Pernikahan membutuhkan komitmen untuk saling setia dan memperbaiki apa yang rusak. Di dalam Mazmur pasal 112 menggambarkan berkat bagi orang yang hidup dengan takut akan Tuhan. Dalam pernikahan, ketika suami dan istri menjadikan Tuhan sebagai pusat hubungan mereka, mereka akan diberkati dengan kebahagiaan dan keturunan yang baik. Takut akan Tuhan menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun pernikahan yang kuat dan harmonis. Begitu juga dalam Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 36 mengingatkan kita akan pentingnya kesucian dan integritas dalam pernikahan. Perzinahan tidak hanya terjadi melalui tindakan fisik, tetapi dimulai dari hati. Yesus menekankan agar kita menjaga pikiran dan hati kita tetap murni, dan dalam pernikahan, kesetiaan dalam hati sama pentingnya dengan kesetiaan secara fisik. Juga penting bagi kita untuk jujur dalam hubungan kita, tidak mengandalkan sumpah, tetapi hidup dengan integritas dalam perkataan dan tindakan. Refleksi. Bagaimana kita memperbaiki dan memperkuat pernikahan kita setelah melewati tantangan atau kegagalan?
Yeremia pasal 3 menunjukkan bahwa meskipun kita bisa membuat kesalahan dalam hubungan, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya dan kembali kepada kesetiaan. Apakah kita menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam pernikahan kita, sehingga hubungan kita diberkati dengan kasih, damai, dan keberhasilan? Mazmur pasal 112 mengajarkan bahwa berkat Tuhan datang kepada mereka yang takut akan Tuhan dan menjalani hidup dengan kesetiaan. Bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap murni dan penuh integritas, serta memastikan pernikahan kita dibangun di atas dasar kesetiaan yang sejati. Matius pasal 5 menekankan pentingnya kesetiaan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara batin dalam pernikahan. Kesimpulan, pernikahan adalah desain ilahi yang didasarkan pada kesetiaan, kasih, dan komitmen yang mendalam. Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai dengan 14 menggambarkan bagaimana hubungan pernikahan melambangkan perjanjian yang kudus antara Tuhan dan umat-Nya. Meskipun ada kegagalan dan pelanggaran, ada panggilan untuk pertobatan dan pemulihan. Mazmur pasal 112 mengajarkan bahwa takut akan Tuhan dan hidup menurut perintah-Nya membawa berkat yang melimpah dalam pernikahan. Sementara Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 36 memperingatkan kita untuk menjaga kesucian hati dan integritas dalam hubungan kita. Ketika kita menjalani pernikahan sesuai dengan desain ilahi, pernikahan tersebut akan menjadi hubungan yang harmonis, penuh kasih, dan diberkati oleh Tuhan. terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.